sekalian, jadi begini, yang saya lihat, saya perhatikan itu ketika para peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif, melakukan analisis butir, itu eh, tidak terbaca sebagai sebuah analisa. Ya, yang terbaca adalah hanya menampilkan persentase data dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden. Sesungguhnya yang namanya analisa itu, data itu dianalisis. Ketika misalnya ada 100 responden, dari pertanyaan yang walaupun tidak harus satu persatu ya, yang satu persatu misalnya persentase tadi misalnya. Dari beberapa pertanyaan terkait, kan itu ada variabel-variabel. Jadi dari variabel nanti ada indikator. Nah, misalnya dari indikator-indikator itu ditarik pada sebuah variabel, dari situ kan bisa dianalisis. Nah, tempatnya di mana? Tentunya tempatnya tetap di bab 4 sebagai bagian dari temuan. Ini masuk kepada kualitatif juga. Jadi Bapak Ibu yang menulis kualitatif begini. Seringkali saya menyampaikan dengan bahasa sederhana begini. Banyak teman-teman ketika menulis menemukan data itu hanya menjadi berita. Misalnya, contoh ini bukan tulisannya Pak Didi ya, tapi Pak Didi yang saya ingat itu nulis di LP3I misalnya. Hanya menampilkan bahwa LP3I itu RPP-nya begini, pelajarannya seperti ini, ajarannya begini, jamnya sekian. Itu namanya baru potret. Sama seperti data kuantitatif tadi, ketika memotret persentase-persentase itu baru potret. Sesungguhnya penulis itu harus mampu mengungkap di balik dari potret itu. Gitu. Jadi data yang ada itu kemudian hubungkan dengan teori. Jangan-jangan temuan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ini mendukung teori yang ada atau justru menolak teori yang ada. Nah, kan bisa saja nanti kan teorinya seperti ini, tapi saya menemukan di lapangan begini. Setelah dianalisa secara mendalam, ternyata betul. Memang temuan saya ini realitasnya begini. Kalau begitu teori ini tidak sesuai untuk tempat-tempat seperti ini. Itu kan bagian dari analisa. Jadi itu melihat di balik dari potret. Saya baca tulisannya Pak Mukhtar yang banyak itu, misalnya, hanya menampilkan tadi potret-potret yang ada. Karena menampilkan potret-potret yang ada, ini menurut ini nanti begini, menurut si A terus sampaikan, nanti B terus sampaikan. Itu juga bagian dari potret. Nah, boleh nggak? Itu bagian utama ya, boleh tentunya. Tapi kita harus bisa mencari di balik itu. Nah, nanti misalnya kemarin Pak Muhtar ada sedikit kesulitan ketika menganalisa, ini saya sampaikan di sini, supaya nanti yang lain juga ya, bukan cuma Pak Muhtar, supaya nanti teman-teman bisa tadi plagiarismenya itu kan kita menetapkan di PTIG itu maksimal 30% ya. Saya analogikan seperti misalnya cangkir ini. Kalau cangkir ini misalnya isinya kopi hitam itu hanya setengah misalnya, ya itu kopi hitam. Supaya tidak hitam apa? Kasih air putih terus. Nanti hitamnya semakin tidak pekat misalnya. Supaya tidak hitam lama-lama, kasih air putih terus. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi tulisan potret-potret yang ada tadi, lihat aja dari setiap kalimatnya orang-orang itu, dia bicara apa, kemudian analisa dengan cara berpikir teman-teman, tentunya mendasarkan apa yang ditulis oleh para penulis sebelumnya. Jadi misalnya ada teori atau pendapat siapa mendapat menyampaikan seperti itu. Nah, pendapat itu apakah teman-teman setuju atau tidak setuju, misalnya begitu kan? Kenapa orang ini berpendapat begini? Kenapa yang lain berpendapat berbeda?
Nah, itu dari situ kan bisa nanti menjadikan bagian-bagian dari analisa. Nah, itu ya. Walaupun nanti tentunya itu bagian dari dampaknya itu menambah halaman, ya, baik kuantitatif maupun kualitatif, iya itu. Tapi disitulah esensinya, disitulah pendapat teman-teman ini sebagai penulis. Itu caranya. Sehingga nanti ketika misalnya saya mengutip, ya misalnya kata Nurjono dalam, kan begitu saya. Saya tidak mengatakan lagi misalnya kata siapa yang mungkin disebut oleh Pak Jono, karena Pak Jono sudah menganalisa, dari analisis itu kemudian saya ambil, ya berarti saya menyampaikannya di situ kata Pak Jono. Nah gitu ya. Baik, sampai sini ada yang bertanya?